gitu. Jadi itu mungkin yang perlu dipahami oleh publik berkenaan dengan bagaimana judi online ini bisa merugikan secara hukum bagi dia. Baik, semakin menarik dialog kita membahas mengenai judi dan juga judi online, tapi kita harus jeda dulu Pak Ari, karena dialog segmen Legal Money akan kami lanjutkan sesaat lagi. Mengawal dinamika pembukaan pasar serta menganalisis data pasar bersama para expert. Komponen yang paling penting tentu saja kita bicara tentang angka-angka ekonomi. Menyajikan riset terlengkap dan informasi terkini seputar aksi korporasi. Tightening policy mereka yang mungkin sampai Februari. Saksikan Squawk Box Senin sampai Jumat jam 8 pagi live di CNBC Indonesia. Dapatkan strategi Jitu meraup untung dari para pelaku usaha di berbagai sektor. Tingginya harga batu bara membuat neraca perdagangan surplus. Serta simak berita terkini dan terlengkap seputar sektor real dan analisisnya bersama para pakar. Optimis kita bisa menarik wisatawan yang lebih berkualitas. Saksikan Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi live di CNBC Indonesia. Ya, Anda kembali lagi di segmen khusus Legal Money dan kami akan lanjutkan kembali perbincangan terkait judi online bersama dengan Ari Juliano Gemah selaku partner dari Assegaf Hamzah and Partners Law Firm. Pak Ari, kita lanjutkan kembali dialognya. Kalau tadi sebelum jeda kita membahas mengenai mungkin perbedaan jeratan hukuman begitu ya bagi mungkin penyedia jasa yang mengiklankan atau bandar begitu ya, dan juga penggunanya. Nah, kalau dari Anda sendiri melihat sebetulnya siapa yang paling berwenang untuk bisa selain daripada tadi juga peran pemerintah ya untuk terus menertibkan. Artinya kan kalau berkait dengan judi online ini ada platform-platform. Apakah Anda juga melihat mengapa ini demikian sulit Pak untuk diberantas? Apakah ada pihak lain lagi yang sebetulnya mungkin saja terlibat dengan semakin banyaknya judi online saat ini? Ya, jadi sebenarnya kalau ketika kita bicara judi online dalam artian menggunakan teknologi informasi atau digital ini, memang pada akhirnya sangat kompleks permasalahannya. Mengingat bahwa ketika kita bicara tentang judi online, maka para pelakunya kemungkinan juga adalah orang-orang yang bersembunyi di belakang, yang kemungkinan mereka bukan orang-orang yang secara formal itu berusaha. Nah, inilah yang kemudian mungkin akan menyulitkan pemerintah atau siapapun pihak aparat penegak hukum dalam menegakkan hukumnya. Tadi juga kita sudah sampaikan gitu, kadang-kadang orang gampang saja bikin situs gitu, nggak perlu dia punya badan hukum, nggak perlu ada alamat. Bahkan kalau kita bikin nama domain aja itu bisa pakai agent, nggak perlu pakai nama kita sendiri gitu ya. Nah, ini yang menyulitkan sekali bagi pemerintah gitu untuk menelusuri sampai sejauh mana siapa pihak-pihak di belakang ini gitu. Yang bisa dilakukan pemerintah pada akhirnya hanya memblokir berdasarkan pengaduan, bahkan mungkin kalau saya lihat sekarang juga cukup proaktif. Ketika melihat ada indikasi bahwa ini judi online, maka dia take down. Nah, oleh karena itu kemudian yang perlu dilakukan adalah pertama jelas harus ada peran proaktif dari berbagai pihak. Dalam hal ini pemerintah tadi sudah melakukan hal yang benar dengan melakukan proaktif memblokir situs online, judi online, platform-platform digital yang selama ini dijadikan tempat untuk mengiklankan tanpa sadar maupun tanpa sadar. Karena kadang-kadang ada platform-platform digital yang memang menyediakan slot untuk iklan. Yang mana awalnya mungkin ketika dia kontrak itu iklannya untuk iklan umum gitu ya. Tapi begitu dalam perjalanannya diganti dengan iklan online. Nah, masalahnya adalah tidak ada pengawasan day to day, hour by hour gitu, setiap jam, setiap hari gitu ya. Apakah memang slot iklan itu digunakan untuk iklan yang tidak melanggar hukum? Nah, ini kadang-kadang yang terjadi. Sehingga kita bisa melihat kadang-kadang ada platform-platform gitu ya, yang terus-menerus menayangkan judi online tanpa diketahui, baru setelah dilaporkan oleh publik baru dia turunkan gitu. Nah, ini kan nggak benar. Harusnya namanya pengawasan itu harus hari, per jam, per detik kalau perlu untuk mengawasi. Jangan sampai situs-situs atau portal-portal tersebut disusupi dengan iklan-iklan online, termasuk juga ketika ada beberapa kasus iklan situs-situs pemerintah atau
badan-badan hukum misalnya gitu ya, itu disusupi dengan iklan-iklan online. Nah ini juga jadi masalah. Jadi oleh karena itu pengawasan itu udah pasti gitu ya. Jadi pertama penegakan yang proaktif, pengawasan, dan tentu saja sekali lagi ketika judi online ini adalah dilakukan bukan hanya di Indonesia oleh pelakunya di Indonesia atau servernya ditaruh di luar negeri, maka perlu ada kerjasama dengan pemerintah negara lain. Dalam hal ini kalau polisi punya yang namanya Interpol. Oleh karena itu perlu diaktifkan untuk kerjasama internasional dengan pihak Interpol untuk bisa menangani. Seandainya memang kesulitannya adalah judi ini di berbagai negara pengaturannya berbeda-beda. Di Indonesia judi ilegal selama tidak ada izin. Lalu kemudian kalau di negara lain mungkin legal, judi online itu legal gitu. Nah ini agak kesulitan. Kalau kita lapor ke sana dan ternyata legal, maka dia akan dibiarkan. Sehingga satu-satunya jalan adalah memblokir. Setiap mereka mau masuk ke Indonesia atau dipasarkan ke Indonesia, diblokir aksesnya. Itu yang paling mungkin dilakukan. Tapi tetap saja yang perlu dicermati adalah kerjasama dengan Interpol sana. Baik. Karena kalau seandainya ketahuan bahwa ternyata penyelenggaranya itu orang Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka pemerintah kita punya jurisdiksi untuk mengadilinya atau untuk melakukan penegakan hukum pada mereka. Itulah gunanya kerjasama dengan pihak luar negeri tersebut. Baik, Pak Ari, saat ini kita sudah ada pertanyaan ya dari netizen, kita sudah pilih pertanyaannya. Ini dari @arvin22xx. Di mana pertanyaannya adalah suami terjerat pinjol karena judi online. Apakah pihak luar, artinya keluarga, harus bertanggung jawab atas hutangnya? Bagaimana Anda melihat, Pak Ari? Ya dalam hal ini kan sebenarnya ini kalau dalam keluarga ya, dalam artian si suami harus bertanggung jawab gitu. Cuma karena dalam keluarga itu ada harta bersama sehingga suka tidak suka kalau memang tidak ada perjanjian perkawinan, perjanjian pranikah, dalam artian hartanya dipisah gitu antara suami dengan istri, maka memang untuk membayar atau membayar pinjaman pinjol tersebut ya memang bisa suami bisa menggunakan harta keluarga tersebut gitu. Nah ini juga perlu jadi perhatian gitu, apakah pinjolnya ini pinjol yang ilegal atau pinjol yang resmi, itu yang juga perlu diperhatikan gitu ya. Kalau pinjol ilegal tentu ada konsekuensi hukumnya lagi tuh yang bisa nantinya akan bisa diekspor lebih jauh gitu. Apakah memang ternyata pinjol, kalau kita ke pinjol ilegal tersebut lalu kemudian itu sah gitu perjanjiannya dengan pinjam-pinjam tersebut. Jangan-jangan sebenarnya karena ditipu juga gitu, karena penipuan tersebut jadi mau dia harus meminjam. Nah dengan kalau ada penipuan tersebut maka perjanjian pinjam-pinjamnya nggak sah harusnya kalau ada penipuan ya gitu ya. Nah tapi kalau pinjolnya itu resmi dalam artian secara sadar si suami minjem duit untuk melakukan judi online, nah dia harus bertanggung jawab tuh si suami. Dan kalau dia punya harta keluarga ya harta keluarganya si suami ya bisa membayarkannya dengan itu. Berbeda kalau misalnya ada pisah harta, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ari untuk penjelasannya. Semoga saja masyarakat semakin sadar ya bahaya dari permainan judi online ini dan juga mungkin semakin jeli ya begitu setiap kali membuka situs-situs atau aplikasi-aplikasi yang mungkin seperti investasi atau bahkan seperti game-game biasa tapi ternyata itu merupakan judi online. Terima kasih banyak Pak Ari Juliano Gema selaku partner dari Assegaf Hamzah and Partners Law Firm telah berbagi perspektifnya dan juga pandangannya bersama kami di CNBC Indonesia. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda.